Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita sampai ayat 21-22. Beliau kumpulkan menjadi dua ayat ini. Ya ayuhan nas, wahai manusia, wa'budu rabbakum. Kalau antum baca langsung, ya ayuhan nas wa'budu. Sebetulnya ya ayuhan nasu wa'budu. Ini fi'il amr. Abada ya'budu u'bud. U'budu. Sembahlah Rabb kalian. Di sini tidak memakai ilah. U'budu ilahakum. Kurang tepat kalau memakai lafaz ilah. Ya, karena terusannya ini luar biasa, saking kayanya bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Berbeda antara ilah dengan Rabb. Padahal kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dua-duanya diterjemahkan dengan Tuhan. Rabb ya Tuhan, ilah ya Tuhan, ya. Akan tetapi orang Arab, jangankan kaum muslimin, waktu itu para sahabat, Abu Jahal, Abu Lahab aja tahu apa bedanya Rabb dengan ilah. Abu Jahal, Abu Lahab kalau disuruh mengatakan la Rabba illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb kecuali Allah, Abu Jahal, Abu Lahab mau apa tidak? Mau. Emang keyakinan Abu Jahal, Abu Lahab, la Rabba illallah, tidak ada Rabb kecuali Allah. Itu keyakinan Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi kalau diganti Rabbnya, diganti ilah, la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau. Ditolak. Masa ilah cuma Allah? Kalau Rabb itu cuma Allah, Abu Jahal, Abu Lahab terima. Bahkan itu keyakinan mereka, kafir Quraisy, dari nenek moyang sebelum lahirnya Abu Jahal, Abu Lahab. Karena Abu Jahal, Abu Lahab tidak ngarang, mengikuti keyakinan nenek moyangnya, ayahnya, kakeknya, buyutnya, dan seterusnya, sampai ke Nabi Ismail, cuman menyimpang. Tidak sama persis dengan Nabi Ismail. Banyak perbedaan, dan perbedaan itu fatal. Sebagaimana kaum muslimin hari ini, mayoritas kaum muslimin di negeri kita ini berbeda dengan Rasul dan para sahabat, dan perbedaan itu cukup fatal. Rasulullah dan para sahabat tidak pernah memanggil-manggil orang yang sudah mati. Lihat hari ini kaum muslimin, saudara-saudara kita, memanggil-manggil orang yang sudah mati, termasuk Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Jaddal Husain. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai kakeknya Husain. Ya nurun fauqa nurin, wahai cahaya di atas cahaya. Kalimat-kalimat seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Belum disebut Allah di sini.
Allah ingin menyadarkan kita semua dengan kalimat alladzi khalaqakum. Rabb kalian, Tuhan kalian adalah yang telah menciptakan kalian. Kalau keris, jimat, dukun, kuburan keramat menciptakan apa? Menciptakan apa kalian? Gitu. Nggak usah semuanya lah. Mungkin wajah ke atas atau dengkul ke bawah gitu. Dan seterusnya. Nah, sampai dewasa dia semakin tertarik dengan sesama jenis laki-laki. Bolehkah dilampiaskan? Bolehkah dilampiaskan? Tidak boleh. Sunnatullah tidak boleh dirubah. Maka dia harus berjuang, berjihad untuk tidak melampiaskan. Dan dia harus berdoa memohon kepada Allah supaya dinormalkan. Dan insya Allah bisa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang mau bersungguh-sungguh untuk baik, Allah kasih jalan. Insya Allah. Tidak boleh dilampiaskan. Karena nggak ada jalan. Nggak ada jalan. Ya. Sama dengan wanita yang sudah punya suami, punya anak, tiba-tiba dia tertarik dengan laki-laki lain. Nggak ada jalan. Nggak ada jalan. Ya, harus ditutup. Adapun laki-laki yang sudah punya istri, punya anak, dia masih tertarik dengan wanita lain. Janda mungkin, gadis mungkin. Ada jalan apa tidak? Ada. Ada. Ya kan? Ada aja, antum nggak usah ketawa ya. Bilang aja ada, pakai ketawa. Adapun yang nggak ada jalan harus ditutup setutup-tutupnya. Tidak boleh. Ya. Karena apa? Karena sunnatullah tidak boleh dirubah. Was-samaa'a binaan. Dan Allah menjadikan langit itu bina. Apa bina? Atap. Sakfun. Gitu. Rupanya para ilmuwan sepertinya belum sampai di sini. Yang kita dengar dari para ilmuwan, mungkin Amerika, Jepang, Eropa, dan seterusnya, yang banyak belum sampai. Mereka masih mengatakan bahwa alam semesta jagat raya itu terus, gak ada batasnya, terus ke sana, entah kemana. Gitu. Padahal ada atap. Ya tentu atap itu jauh di atas matahari, bintang-bintang, dan seterusnya. Belum sampai. Kita belum pernah dengar ada seorang ilmuwan yang mengatakan ada dinding yang tidak bisa ditembus. Adapun kaum muslimin sudah 1400 tahun yang lalu yakin dan seyakin-yakinnya bahwa ketika terus ke atas mentok, gak bisa ditembus. Siapa? Jibril dan Nabi, malaikat termulia dan manusia termulia, pernah ke atas. Jibril membawa Nabi alaihi salatu wassalam, terus mentok, nggak bisa nembus. Makanya Jibril mengetuk pintunya. Kita tidak ragu dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu sahih di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, dan lain-lain. Kita tidak ragu sedikit, mesti diketuk. Harus ada yang membukakan. Itu sekelas Jibril. Bagaimana yang lain? Sekelas Jibril tidak bisa menembus. Gitu ya. Setelah diketuk baru dibuka. Itu pun ditanya dulu. Malaikat penjaga pintu langit itu sebelum membukakan nanya dulu, ini siapa? Dijawab Jibril. Ma'aman, bersama siapa? Muhammad. Apakah dia sudah diutus?
Sudah. Ini menunjukkan bahwa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau lahir sudah beredar di langit. Sudah beredar di langit. Dan tidak tertutup kemungkinan nama antum yang tidak beredar di muka bumi ini, tidak banyak yang kenal sama antum, tidak terkenal. Bahkan satu RT saja ada yang nggak kenal sama antum nggak terkenal. Tapi nama antum beredar di langit, mungkinkah? Mungkin. Dan para ulama, para salaf ngincer itu, biar kami tidak terkenal di bumi, asalkan terkenal di langit. Karena disebut-sebut. Insyaallah antum masih ingat hadis bagaimana Allah memanggil Jibril. Allah mengatakan, aku mencintai si fulan. Disebut namanya oleh Allah di depan Jibril. Ya. Cintailah olehmu si fulan wahai Jibril. Tentu Jibril taat kepada Allah. Jibril mencintai si fulan. Setelah itu Jibril mengumpulkan para malaikat. Tak berapa ribu, berapa juta. Jibril sampaikan kepada para malaikat bahwa Allah mencintai si fulan. Aku Jibril juga mencintai si fulan. Disebut nama antum di situ. Ya. Cintailah oleh kalian si fulan. Terkenal namanya di langit. Wa anzala minas sama'i ma'an. Dan Allah menurunkan dari langit itu apa? Air. Sebagian ulama memahami kalimat ini betul-betul air hujan itu turun dari langit. Kalau teori yang selama ini kita pelajari, kita diajarkan oleh guru-guru kita ya, IPA dulu waktu SD, SMP, itu air hujan itu kan dari laut katanya ya, menguap, nanti uap air itu menjadi awan, awan itu akhirnya menjadi titik-titik hujan, dan seterusnya akhirnya turun hujan. Jika teori ini benar, maka tentu air di muka bumi ini bertambah apa berkurang? Bertambah apa tetap? Tetap kalau teori itu benar. Nah, sementara kita lihat prakteknya, adakah yang dulu daratan sekarang menjadi lautan? Banyak teori seperti itu. Bahkan dengan yakin para ilmuwan mengatakan bahwa antara Jawa dengan Sumatera itu dulu nyambung, gitu kan? Kemudian ada air di tengah-tengah dari mana? Berarti nambah kan? Kemudian pulau tertentu hilang, dan itu banyak sekali. Yeah. Kalau yang difahami oleh sebagian ulama bahwa betul-betul air itu turun dari langit, bukan mutar seperti itu, air bertambah. Air di muka bumi bertambah. Dan kenyataan kita lihat memang bertambah. Iya kan? Ini perselisihan bainal ulama, bukan wilayah kita ya. Fa akhraja bihi minas samarat. Kemudian dengan air hujan tersebut Allah mengeluarkan buah-buahan. Antum bisa bayangkan yang turun dari langit air. Air hujan yang turun di Saudi, Jakarta, Tokyo, Kuala Lumpur, air hujannya sama apa beda kira-kira? Kira sama ya. Air ya seperti itu, rasanya, warnanya, aromanya, dan seterusnya.
Tapi setelah mendapatkan air, muncul duku, rambutan, kurma, padi, jagung, gandum, ini, itu, beda-beda, luar biasa. Rasanya berbeda-beda. Padahal yang diterima oleh si tanah ini air. Nah, maka Nabi pernah mengumpamakan dalam hal ilmu itu manusia dibagi tiga. Ini yang terbaik. Yang terbaik. Tanah yang terbaik. Tanah itu ada tiga. Dalam hal menerima ilmu hidayah dari Allah, tanah itu ada tiga. Tanah itu menerima air itu ada tiga macam. Yang pertama, menerima air tapi tidak merasap sedikit pun, lewat begitu saja. Airnya, tanahnya cadas, hampir seperti batu. Kan ada tanah model begitu. Jadi ketika tanah itu terkena hujan berjam-jam, berhari-hari, begitu kita belah, dalamnya tetap kering, tidak menyerap air sedikit pun. Inilah tanah yang paling buruk yang disebut dengan qi'an. Yang kedua, yang lumayan bagus, ajadib namanya, yaitu tanah itu menyerap air. Jadi dia mendapatkan air dari langit, kemudian ketika manusia kekurangan air, kekeringan, dikeduk tanah itu, ada airnya, bagus sih. Nah, yang paling bagus tadi, Thaifatun Thayyibah, kata Nabi. Si tanah ini dapat air dari langit, cuman air. Setelah mendapatkan air dari langit, dia mengeluarkan rambutan, duren, duku, sawu, padi, jagung, dan seterusnya. Padahal yang didapat dari atas cuman air. Ya. Nah, ini perumpamaan orang yang berilmu, para ulama yang mendengarkan sabda Nabi, yang membaca ayat Al-Quran satu ayat, yang membaca sabda Nabi satu baris, tapi dia bisa mengeluarkan 10 kesimpulan hukum dari hadis tersebut, 15 fawaid dari hadis tersebut, 20 fawaid dari ayat tersebut. Ya. Bahkan ada seorang ulama yang dari satu sabda Nabi, ya Aba Umair ma fa'alan Nugair, wahai Abu Umair, apa yang bisa dilakukan oleh si Nugair, burung kecil itu. Jadi Abu Umair ini adiknya Anas bin Malik, masih kecil. Dia menangis karena Nugairnya, burung kecilnya, mati. Lalu dihibur oleh Nabi. Salah satu ucapan Nabi adalah, ya Aba Umair ma fa'alan Nugair, wahai Abu Umair, apa yang bisa dilakukan oleh si Nugair itu. Ya. Sebagian orang yang tidak ta'zim dengan sabda Nabi, mereka mengatakan, kenapa cuman seperti ini dimasukkan oleh Bukhari ke dalam kitab sahihnya? Cuman kalimat, wahai Abu Umair, apa yang bisa dilakukan oleh si Nugair, burung kecilmu? Kan ini bukan sabda Nabi, barang siapa yang berpuasa begini-begini nanti. Nah, ini apa sih kayak gini? Ya, tidak ta'zim atau bahkan terkesan menghina sabda Nabi, menghina Bukhari. Maka tampillah para ulama, termasuk salah satu murid Syekhul Islam, yaitu Ibnu Abdul Hadi, mengeluarkan 80 fawaid, 80 kesimpulan hukum dari kalimat Nabi, ya Aba Umair ma fa'alan Nugair. Luar biasa. Ini ibarat tanah tadi, Thaifatun Thayyibah, cuman dapat air tapi mengeluarkan buah-buahan, tanam-tanaman berbagai macam. Fala taj'alu lillahi andadan.
Oleh karena itu, jangan kalian menjadikan tandingan untuk Allah. Enggak patut Allah dicarikan tandingan. Yang menciptakan, yang memelihara, yang menyempurnakan cuma Allah. Ini malah nyari tandingan. Tadi yang kuburan keramat, yang keris, yang dukun, seolah bisa merubah nasib kita. Ini buruk sekali, ini jahat sekali, ini sangat dibenci oleh Allah. Lebih Allah benci dari zina, khamr, judi, membunuh, korupsi. Wa antum ta'lamun, dan kalian tahu, fitrah kita kan semua tahu. Keris jimat bisa apa sih? Kan nggak bisa apa-apa, kita tahu kan. Masih mending pistol bisa, iya kan? Maka ada seorang tokoh terkenal tapi jahil. Dia mengatakan, ya sama aja. Keris itu zaman dulu ya, sama dengan kita sekarang. Kalau kemana-mana nggak bawa kartu ATM, nggak pede katanya, nggak apa ya, bisa mainnya. Begitu juga keris. Ini kan jahil sekali. Kartu ATM bisa mengeluarkan uang, beli ini, beli itu. Nah, keris bisa apa? Ya kan? Ini jahil sekali. Terkenal tapi jahil sekali. Masa mau membandingkan keris dengan kartu ATM? Ya jauh sekali lah. Keris nggak bisa apa-apa, cuman buat nusuk doang. Emang mau berantem mulu? Ya kan? Cuman bisa buat nusuk, sama dengan belati gitu. Berarti si fulan ini meyakini bahwa keris ini ada kekuatannya. Makanya pede kan bawa keris, berarti dia yakin. Oh, syirik kalau begitu. Ya. Keris jimat nggak ada apa-apanya. Yakin nggak ada apa-apanya. Kalau antum betul-betul belajar tauhid, tidak ada benih-benih syirik sedikit pun di hati antum. Ketika ada keris luar biasa sakti, apa itu yang terkenal apa? Logo Sosro Sabu Inten, pernah dengar antum ya? Keris logo Sosro Sabu Inten, ya, tiba-tiba ada di depan antum, ya, antum ludain, antum injak-injak, berani nggak? Kalau nggak berani, antum belajar tauhid lagi, ya, antum belajar tauhid lagi. Kalau antum betul-betul belajar tauhid, masuk ke hati, nggak ada benih syirik sedikit pun, jangan-jangan mulai kencingin, berakin, antum berani, nggak ada apa-apanya. Ya, kalau antum masih, ya saya nggak percaya sih, tapi ya cari amannya lah daripada. Kalau begitu antum harus belajar tauhid lagi. Belum masuk pelajaran tauhid. Kencingin, berakin, ludain, rendahkan, emang gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Kuburan keramat dan seterusnya, gak ada apa-apanya. Ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Jadi kalau ada keyakinan syirik, betul-betul harus dihancurkan, ditabrak. Waktu itu pernah kita bahas ya, Rasul sengaja menikahi Aisyah di bulan Syawal, karena orang-orang jahiliyah meyakini nikah di bulan Syawal mendatangkan sial. Sengaja Nabi tabrak. Maka sunnah kita seperti itu. Jangan cari aman, ya, nggak benar itu cari aman. Ini kan istilahnya apa? Dakwah bil hal, bagian dari dakwah bil hal, bukan dakwah dengan ucapan tapi dengan hal. Ya, saya bacakan beberapa riwayat yang dibawakan oleh beliau. Di antaranya hadis yang sangat terkenal, Mu'ad bin Jabal, Ibnu Mas'ud dan lain-lain. Ya Rasulullah, ayyudz dzambi a'zam. Ya Rasul, dosa apa yang paling besar? Dosa terbesar yang paling besar. Dijawab oleh Nabi, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan untuk Allah, sementara Allah lah yang telah menciptakan engkau.
Ada yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Jibril, Mikail, para nabi, para rasul nggak ikut-ikutan menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita. Hanya Allah sendirian. Lalu bagaimana kita cari tandingan? Betapa jahatnya, betapa bodohnya. Maka sekali lagi, untuk yang berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, Allah masih sediakan ampun. Bukan pasti diampuni, bukan ya. Kemungkinan ampun ada. Ya artinya, kalau tidak diampuni, ya disiksa dulu di neraka. Setelah itu, dimasukkan ke surga. Berarti tidak diampuni kan? Karena disiksa. Atau diampuni, ya, tidak masuk neraka sama sekali. Padahal ratusan kali berzina, ribuan kali minum khamar, bertahun-tahun berjudi, tapi diampuni oleh Allah, tidak masuk neraka sama sekali. Kalau Allah mau. Gitu. Adapun yang berbuat syirik, menyekutukan Allah, Allah tidak sediakan ampunan sedikit pun. Berarti kekal di neraka selama-lamanya. Maka bagaimana kita mau berhenti dari dakwah tauhid ini? Kalau untuk kepentingan akhirat, bagaimana kita mau berhenti dari dakwah tauhid ini? Maka harus terus dakwah tauhid. Kecuali kalau dakwah itu mencari dunia. Kalau dakwah mencari dunia, pangkat, jabatan, kedudukan, seterusnya, nggak laku lah dakwah tauhid. Karena manfaatnya kan nggak kelihatan. Beda dengan dakwah ekonomi, persatuan umat, dan seterusnya, akhlak, terlihat di situ. Tapi dakwah tauhid tidak langsung terlihat. Tapi Allah akan berikan keberkahan yang luar biasa. Ya. Maka para dai, para ulama, para salaf tidak melihat manfaat dunia. Yang dicari adalah manfaat akhirat. Ini yang Mu'adz bin Jabal. Atadri ma haqqullahi 'ala ibad? Tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba? Hak Allah terhadap hamba adalah ayya'buduhu la yusyriku bihi syai'a. Menyembah Allah satu-satunya, tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Nah, setelah itu ada hak hamba. Apa hak hamba? Tidak disiksa, tidak diazab ketika menyembah Allah satu-satunya. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Manfaat tauhid. Tapi sekali lagi di akhirat orang tidak diazab, ya, akan diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, hilangkan bibit-bibit syirik itu, walaupun kecil sekali, walaupun ucapan itu sekedar Masya Allah wa sya'a Muhammad. Ini bibit-bibit syirik, dan itu sudah sempat beredar di kalangan sahabat. Masya Allah wa sya'a Rasulullah. Mungkin kalau di kita, ya semua terserah Allah dan Bapak aja dah. Mungkin mirip-mirip seperti itu. Ya, nanti apa yang akan terjadi? Ya, saya bacakan. Jadi kisahnya Tufail bin Sakhbarah. Tufail bin Sakhbarah ini seibu dengan siapa? Dengan Aisyah. Saudara seibu lain bapak dengan Ra'a ru'yan akhbara biha man akhbara minkum. Tufail ini kisah sebelumnya ya, bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat orang-orang Yahudi.
Lalu Tufail mengatakan, innakum antumul qaum, kalian itu satu kaum yang bagus, tapi sayang kalian mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anak Allah. Gara-gara kalian mengucapkan itu, hancur kalian, tidak menjadi umat yang bagus lagi. Yahudi ini dalam mimpinya masih ya, orang Yahudi mengatakan, sama, engkau kalian umat yang bagus kalau tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Tidak selang lama, ini masih dalam mimpinya, ketemu lagi dengan orang-orang Nasrani. Si Tufail mengatakan, kalian umat yang baik, umat yang bagus, tapi sayang kalian mengucapkan Isa anak Allah, Isa ibnullah. Si Nasrani menjawab, sama, kalian juga umat yang bagus, tapi sayang kalian mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Terserah Allah dan terserah Muhammad. Pagi harinya mimpi ini diceritakan, lalu Nabi buru-buru mengumpulkan para sahabat dan beliau berbicara, berkhutbah di depan para sahabat. Yang tadi saya bacakan, amma ba'du, mengawali khutbahnya beliau dengan amma ba'du, fa inna Tufailan ra'a ra'yan akhbara biha man akhbara minkum. Tufail tadi malam telah bermimpi, wa innakum kultum kalimatan kana yamna'uni kada wa kada. Selama ini kalian mengucapkan sesuatu yang aku belum melarang kalian, karena sesuatu kada wa kada tidak disebut oleh beliau, atau mungkin disebut oleh beliau, perawi lupa, tidak menyebutnya, cuman kada wa kada. Intinya Nabi dari awal belum berkenan, Nabi dari awal nggak suka dengan kalimat itu, tetapi beliau belum melarang. Ini menunjukkan bahwa beliau, ucapannya, perbuatannya dan seterusnya nunggu wahyu. Ternyata ini mimpi dari Allah. Mimpi ada 3, antum masih ingat ya? Ini mimpi yang baik, mimpi dari Allah, busra min Allah, dan akhirnya ditakrir oleh Nabi dengan wahyu. Fala taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Mulai sekarang jangan sekali-kali kalian mengatakan terserah Allah dan terserah Muhammad. Ini akan terjadi apa? Terserah Allah dan terserah Rasulullah. Tidak boleh. Walakin qulu ma syaa Allah wahdah. Ucapkan oleh kalian terserah Allah saja. Atau kalau mau pakai thumma, itu boleh. Masya Allah thumma Muhammad. Karena antara Allah dengan Rasulullah kadang boleh diataf, kadang tidak boleh. Ya, kita taati Allah dan Rasulnya, diataf kan? Boleh apa tidak? Boleh. Untuk taat sama persis. Taat kepada Allah otomatis taat kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah otomatis taat kepada Allah. Mari kita cintai Allah dan Rasulnya, diataf. Boleh apa tidak? Boleh. Untuk cinta kita bela Allah dan Rasulnya, diataf. Bolehkah? Boleh. Mari kita bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Ini nggak boleh. Takwa hanya kepada Allah, at-taqwa hahuna. Bertakwa tidak kepada Nabi SAW. Ya, demi Allah dan Rasulnya. Boleh nggak? Tidak boleh syirik. Ya Allah, ya Rasulullah. Bolehkah? Tidak boleh. Demi Allah, demi Rasulullah, tidak boleh. Demi Allah saja. Hati-hati. Sebagian saudara kita
tidak bisa membedakan mana Allah dan Rasulnya yang boleh diatofkan dan mana yang tidak boleh diatofkan. Nah, kalau dengan summa boleh. Masya Allah summa Muhammad. Atau kalau sekarang ya semua terserah Allah, kemudian terserah Bapak. Gitu. Ketika kita bicara kepada bos kita, atasan kita, ya, semuanya ini terserah Allah, kemudian terserah Bapak. Boleh. Dengan dan, jangankan si Bapak, jangankan siapapun, Rasul saja tidak boleh. Nah, ada yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Setelah ini mungkin ya, semuanya berdasarkan kehendak Allah dan kehendak engkau ya Rasulullah. Langsung dijawab oleh Nabi, aja'altani lillahi niddan, engkau menjadikan aku sebagai tandingan untuk Allah. Itu setelah ini. Mungkin setelah mimpinya Tufail ini, ada yang nggak paham, datang pada Nabi mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Terserah kehendak Allah dan kehendak engkau ya Rasul. Langsung dibantah oleh Nabi, aja'altani lillahi niddan, jangan engkau jadikan aku sebagai tandingan untuk Allah. Kemudian ada kisah panjangnya, saya ringkaskan saja mengingat waktu. Jadi innallaha amara Zakaria alaihi salam bi khamsi kalimat. Allah pernah memerintahkan kepada Nabi Zakaria itu 5 hal. 5 hal itu enggak jauh dari rukun Islam. Kemudian Nabi Zakaria belum juga menyampaikan. Lalu didatangi oleh Nabi Isa dengan mengatakan, kalau engkau belum sampaikan, akan aku sampaikan. Nabi Zakaria mengatakan, in sabaqtani inni akhsha in sabaqtani an u'adzaba aw yukhsafa bi. Jika engkau mendahului aku khawatir aku akan diazab dan ditenggelamkan ke bumi. Inilah para nabi, para rasul, manusia yang paling soleh dibanding kita semua, tapi takut diazab, takut ditenggelamkan ke bumi kalau berbuat maksiat. Lalu disampaikanlah 5 hal itu, ya, kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Bani Israel. Kepada Bani Israel. Karena memang Nabi Yahya, Zakaria, Isa khusus untuk Bani Israel. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Innallaha amarani bi khamsi kalimat. Allah telah memerintahkan aku dengan 5 hal yang harus aku amalkan dan harus aku perintahkan kalian untuk mengamalkan. Ya, an ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Kalian wajib menyembah Allah, jangan menyekutukan Allah dengan satu apapun. Kemudian disebutkan bahwa orang yang menyembah Allah satu-satunya itu ibarat orang yang punya budak. Dia beli dengan uangnya sendiri, betul-betul budak itu milik dia. Tiba-tiba budak ini taat kepada orang lain, bekerja untuk orang lain, melakukan sesuatu untuk orang lain. Tentu marah sekali si tuannya. Sayang hari ini sedang tidak ada budak. Sayang hari ini sedang tidak ada budak. Seandainya ada, kita akan lebih menjiwai bagaimana berbuat syirik itu. Ya, insya Allah antum tahu ya budak itu seperti apa. Ya, jual beli sah apa enggak? Kalau dia nggak punya apa-apa, dirinya saja dimiliki oleh tuannya, itu kan budak seperti itu. Jadi orang tapi milik orang.
ya boro-boro gaji dan seterusnya. Dia hanya berhak makan, pakaian, gitu. Budak. Nah, sayang sekarang sedang tidak ada budak. Kalau ada, insya Allah kita lebih paham betapa Allah marah sekali kalau kita berbuat syirik. Sama dengan seandainya kita budak, seandainya kita punya budak, lalu budak ini bekerja untuk orang lain, tentu kita marah sekali, gitu ya. Nah, kita ini budaknya Allah, maka disebut Abdullah, hamba Allah. Maka Bilal, Ibnu Umi Maktum itu disebut abd, budak. Sama dengan kita ini semua budak, tapi budaknya Allah. Artinya tidak punya hak sedikit pun. Jadi betul-betul kita di hadapan Allah ini tidak punya hak sedikit pun, kecuali kita menyembah Allah, baru tadi dikasih hak, gitu ya. Nah, disinilah insya Allah akan mengurangi kesombongan kita. Kita ini kan budak. Kan banyak hari ini para tokoh yang sombong, seolah kita itu punya posisi tawar terhadap Allah, seolah kita punya hak pilih, gitu ya. Padahal tidak ada. Kemudian setelah Nabi menyampaikan tentang 5 hal perintah Allah kepada Nabi Zakaria, lalu Nabi mengatakan, wa ana amurukum bi khamsin, aku pun perintahkan kepada kalian 5 hal. Sebagaimana Nabi Zakaria diperintahkan oleh Allah 5 hal, aku perintahkan kepada kalian 5 hal. 1, al-jamaah, berjamaah, gitu ya. Kita jangan sampai keluar dari jamaah. Jamaah siapa? Jamaah siapa? Jamaah para sahabat, gitu. Kita masuk ke kelompoknya para sahabat. Apanya? Praktek, jangan teori dan jangan klaim, pengakuan saja jangan. Jadi betul-betul kita masuk ke kelompok sahabat, cara beragamanya para sahabat. Sholatnya seperti apa, wudunya seperti apa, akidahnya seperti apa, manhajnya seperti apa, begitu. Jamaah. Kemudian as-sam'u, mendengar. Wa ta'atu, taat. Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada ulil amri. Ini bagian dari perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jangan pernah kita melawan ulil amri, jangan pernah kita menentang, jangan menjelek-jelekkan di depan umum, walaupun jelek sekali, walaupun buruk sekali, jangan kita buruk-burukkan di depan umum, ya. Kalau kita ingin memperbaiki, nasihati, pegang tangannya, ajak ke tempat sepi, nasihati. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hijrah. Hijrah bisa berarti pindah dari satu negeri ke negeri lain, pindah dari negeri kafir ke negeri muslim, seperti pindah dari Jepang ke Indonesia misalnya, pindah dari Cina ke Saudi misalnya, ya. Bisa juga dari maksiat ke taat, dari bid'ah ke sunnah, dari syirik ke tauhid. Ini pun bisa dimaknai hijrah. Kemudian jihad fi sabilillah. Kemudian beliau mengancam, fa innahu man kharaja minal jama'ati kida shibrin, barang siapa yang keluar dari jamaah para sahabat walaupun sejengkal, maka terancam dia mati dalam keadaan jahiliyah, ya. Maka jangan pernah kita keluar dari jamaah para sahabat. Kita harus sama dengan para sahabat. Wa man da'a bid'wa jahiliyatin fahuwa min jisi jahannam. Barang siapa yang memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah, maka dia akan terpuruk di jahannam. Para sahabat bertanya, wa in shoma wa in shalla, walaupun dia puasa, walaupun dia salat ya Rasul? Iya, wa in shalla wa shoma.
walaupun dia salat, walaupun dia puasa, wa zama annahu muslimun, dan dia menyangka bahwa dirinya muslim. Banyak orang yang muslim merasa muslim padahal dia telah kafir. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.